Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dari Matius pasal 14 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kesalahan besar sampai meniadakan nyawa orang lain akan menjadi bayang-bayang ketakutan seumur hidup. Demikian pula dengan Raja Herodes ketika ia mendengar Tuhan Yesus yang telah melakukan banyak mukjizat, segera ia teringat Yohanes Pembaptis. Maka seluruh peristiwa yang mengakibatkan kematian Yohanes Pembaptis kembali segar diingatannya. Sebenarnya apa yang dilakukan Tuhan Yesus berbeda dengan Yohanes karena ia tidak pernah membuat tanda atau mukjizat. Namun karena pada zaman itu Yohanes Pembaptis terkenal sebagai nabi dan dianggap sebagai nabi, maka Herodes langsung menghubungkannya dengan Tuhan Yesus. Peristiwanya berawal dari kebencian Herodes karena Yohanes Pembaptis pernah memperingatkannya ketika mengambil Herodias, bekas istri saudara tirinya, menjadi istrinya. Kelumpuhan hati nurani membuat Herodes tidak mau mendengarkan peringatan Yohanes. Bahkan ia telah menyuruh menangkap, membelenggu, dan memenjarakan Yohanes. Keinginannya untuk membunuh Yohanes ditangguhkan karena takut kepada orang banyak. Namun keinginan ini akhirnya terpaksa terlaksana karena sumpahnya sendiri kepada anak perempuan Herodias di hari ulang tahunnya. Demikianlah ia telah membunuh seorang Yohanes Pembaptis yang tidak bersalah karena kelumpuhan nuraninya terhadap dosa. Saudara-saudara yang terkasih, manusia berdosa cenderung menolak segala peringatan yang mencegahnya menikmati hidup dalam dosa, sehingga mengalami kelumpuhan hati nurani, bahkan mampu melakukan hal yang sadis sekalipun seperti Herodes. Tetapi manusia yang hidup di dalam firman Tuhan dan menerimanya dengan sukacita akan hidup tentram dengan niat kebaikan. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam suratnya kepada orang Kristen yang ada di kota Tesalonika, ia menulis demikian: dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. 2 Tesalonika 2 ayat 10. Di mana dikatakan bahwa orang fasik binasa karena tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Sebaliknya, orang percaya sejati yang memotivasi tindakan mereka adalah roh dan perasaan yang telah ditebus. Terpikat hatinya oleh kebenaran Allah sebagaimana terdapat dalam firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Tuhan memberkati kami, melindungi kami sehingga pada saat ini kami dapat bersukacita mendengarkan firman-Mu untuk setia menerima dan mendengarkan serta melakukan apa yang menjadi kebenaran yang daripada Tuhan, sehingga kehidupan kami pun dipenuhi dengan kebaikan. Tolong kami Tuhan untuk melakukannya, sertai kami di tengah-tengah aktivitas, pekerjaan dan usaha kami pada saat ini,
sehingga melalui itu nama-Mu semakin dipermuliakan. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.